Ya, kelas saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini semester 1 ya? Ya. Masih fresh ini. Sebelumnya selamat buat kalian. Selamat datang di Politeknik Negeri Madiun di semester 1 prodi pemasaran digital ini. Kalian akan pertama ya. Ada berapa anak? 25 kan kalau nggak salah. 26. Kalian kalau nggak salah pesertanya kemarin 200-an. Jadi kalian terseleksi dari 200 anak. Jadi ya sekelas kayak ini. Selamat datang. Semoga betah. Semoga bisa lulus bareng juga. Ya, lulus bareng. Ya, ini pertemuan pertama saya. Pasti kalian juga belum kenal saya siapa. Maka kuliah semester 1 pengantar digital marketing dari yang ngajar ini kayak saya ya. Yes, profil singkat, nama saya lengkapnya Ibsen Prima Tosani. Panggilannya Pak Tosan dan dari belakang. Saya kelahiran Surabaya tahun 92. Berarti sekarang umur 32. Pak Dede umur Pak Dede itu 65. 59. Berarti kita beda 27 tahun. S1 saya di VIA, Fakultas Administrasi Bisnis Brawijaya, Malang. Lalu lanjut di Administrasi Bisnis ITB. Sekarang ditempatkan di prodi pemasaran digital. Sebelumnya saya di Administrasi Bisnis, lalu dipindah dengan Pak Pras, Pak Ali, Bu Ina, ya itu yang alumni pemasaran, alumni Abis ya, sama Pak Dimas yang masih baru. Saya dari Surabaya. Mana? Di Surabaya. Saya mana? 20 itu rumput nggak salah. Betul aja. Saya 16. Ya. Satu raya kalau nggak salah. Ya, satu raya. SMP mana? Ini 21. SMP 21. Jawa di Surabaya. SMA 15 ya? Ikutnya SMA 18. Iya 18. Iya. Kali olah. Ya, olah. Jauh kan? Iya. Saya dulu ngambil SMP 12. Iya. Masuk enggak? Saya seperti ini. Sama. Saya sama. Iya. Ya, teman kelas saya mungkin sama kayak dosen lain. Saya pas tahun tidak pernah saya terlambat. Rumah saya dekat di situ, kelihatan kan? Kepleset sampai. Jika ada yang izin, motornya berkabar. Saya pun begitu, kalau saya dapat tugas di luar, saya pasti berkabar dengan kalian dulu. Mungkin terlambat 15 menit, dan pasti saya presensi, saya catat presensinya. Gitu. Tugas-tugas upload di Google Drive atau di LMS dan kerjakan sesuai waktu yang ditentukan. Kalau telat nilainya spesial. Dan penilaian saya 10% UAS, PS-nya 5%, banyaknya 75% di tugas-tugas. Setiap pertemuan ada tugasnya individu, yang bawa pulang ya. Saya kasih oleh-oleh buat
kerjakan di kos di rumah. Juga ada tugas kelompok tiap perkuliahan. Nanti ada nilainya juga 10%. Oke. Nah, gimana Pak kelasnya Pak kelas 1 Pak? Jadi saya itu presentasi sejenak. Ini saya benar-benar belajar dari kemarin, pelatihan dulu. Jadi kemarin itu pelatihan dulu seminggu, full dari pagi sampai sore, sampai maghrib. Akhirnya saya tercerahkan. Bahwa saya selama ini mengajarnya salah. 5 tahun ini kurang efektif. Saya kemarin di Gembleng, di pusat, cara pengajaran yang lebih baik, jangan banyak ngomong, juga apa ya yang disiplin lah. Studi case berkelompok, nanti kalian berkelompok, dan tugas setiap pertemuan pasti tugasnya individu kan? Soalnya kalau tugasnya berkelompok ada yang nggak kerjakan. Ya, pengalaman. Kayak pengalaman pas SMA dulu ya. Jadi studi kasus pasti. Dari pertemuan pertama ini, harapannya kalian bisa mendefinisikan konsep dasar apa sih digital marketing itu, terus menjelaskan gimana komponen utama digital marketing. Kan banyak sekali macam digital marketing kayak kemarin. Terus yang terakhir kalian dapat menganalisa, ngasih contoh perusahaan-perusahaan mana yang sudah mengaplikasikan digital marketing tersebut. Ya, betul. Silakan ini. Kita kuis dulu. Yuk, buka HP-nya. Quiz.com Terus itu kodenya. Andika masuk. Sarah. Pupur. Yusliha. Tidak. Ya, 17 partisipan. 20. Sampai belum? Ayo.
Sudah berangkat? Belum. Sudah? Yuk, berangkat ya. Oke. Kalian bisa nyerang temanmu bila tidak pakai pelindung. Tapi kalau diserang, skornya itu berkurang. Ya, ini yang nomor 1. Sudah ada nomor 2. Kalian bisa nyerang temanmu, mengurangi skornya. Ya. Kita serang dia kalau dia atau darah. Sampai lepas, duduk diri, balik rambut. Kopi, tidak. Ya serang tidak, mana tidak. Tidak tahan. Sudah bekerja. Sudah nyalip sudah. Andika mana? Sudah selesai. Saya juga yang mana? Ya, ada serang-serangan ya? Ya.
Tidak, Anita. Dia mana? Perannya susah kamu. Ya itu pengenalan sedikit. Saya rasa banyak yang benar kok dari statistiknya nanti. Sama kan? Oke, apa itu digital marketing? Kita lihat sejenak video ya. Seiring dengan kemajuan teknologi, tren di dunia bisnis juga semakin bervariasi. Di era yang sudah serba digital ini, salah satu tren bisnis yang sedang berkembang saat ini adalah digital marketing. Digital marketing merupakan suatu kegiatan pemasaran atau promosi yang ditawarkan kepada konsumen akan suatu produk atau jasa melalui media internet. Tidak bisa dipungkiri, alih teknologi saat ini sangat berkembang pesat. Segala aspek mengalami perkembangan, begitu juga dalam dunia bisnis. Digital marketing sangat berperan penting dalam dunia bisnis saat ini. Digital marketing bisa menarik para konsumen dengan cepat dan cakupannya pun luas. Saat ini banyak sekali perusahaan-perusahaan besar yang mulai beralih menggunakan digital marketing untuk menaikkan omset penjualannya. Nah, lantas tujuan dari digital marketing ini apa sih sebenarnya? Sebagian besar digital marketing memiliki sasaran untuk mencapai berbagai tujuan, seperti meningkatkan pangsa pasar, meningkatkan jumlah komentar pada sebuah blog atau website, meningkatkan pendapatan penjualan, mengurangi biaya, misalnya biaya distribusi atau promosi, mencapai tujuan merek, seperti meningkatkan kesadaran merek, meningkatkan ukuran database, mencapai tujuan customer relationship management, seperti meningkatkan kepuasan pelanggan, frekuensi pembelian, atau tingkat referensi pelanggan. Lalu memperbaiki manajemen rantai supply seperti dengan meningkatkan koordinasi anggota, menambah mitra, atau mengoptimalkan tingkat persediaan. Berikut merupakan beberapa poin penting mengenai manfaat digital marketing. Pertama, membangun personal dan produk branding. Tanpa disadari, dalam membangun sebuah bisnis, maka sangat diperlukan faktor kepercayaan dari pelanggan. Semakin pelanggan atau konsumen percaya terhadap produk kita, maka kredibilitas bisnis kita juga akan meningkat. Membangun personal dan produk branding sangat diperlukan pada praktek pemasaran digital saat ini. Personal branding dapat terbentuk dengan membentuk pribadi atau perilaku dan image yang baik, serta profesional dalam dunia pekerjaan. Kemudian, produk branding dapat terbentuk jika brand atau merek perusahaan memiliki kredibilitas yang baik, serta mendapat pengakuan di masyarakat. Salah satu cara yang tepat untuk meningkatkan kedua hal tersebut adalah dengan menggunakan pemasaran digital melalui berbagai media yang ada. Kedua, menjangkau target pasar yang lebih luas. Ketika setiap bisnis telah terkoneksi dengan jaringan internet, maka secara otomatis bisnis tersebut akan terhubung dengan relasi pengguna internet di seluruh dunia. Jadi, dengan menerapkan online marketing akan sangat membantu bisnis dalam mempromosikan dan memperkenalkan produk dan jasa secara efektif dan efisien. Ketiga, lebih murah dan efektif. Digital marketing tidak memerlukan sumber daya yang besar atau dapat dikatakan minim dari sisi modal. Setiap orang dapat menjalankan bisnis dengan memanfaatkan internet tanpa menggunakan biaya yang besar. Namun, jika kita perlu untuk menerapkan beberapa metode khusus agar strategi bisnis kita memang tepat sasaran dan sesuai dengan target user kita dapat melakukan riset kompetitor bisnis serta persaingan produk yang ditawarkan kompetitor dengan produk kita. Jenis-jenis digital marketing. Content marketing adalah jenis digital marketing yang berfokus pada pembuatan dan pendistribusian konten untuk target pasar atau pengunjung. Tujuan utama dari kontennya ialah menarik aksi menguntungkan dari para customer yang memiliki potensial.
Search Engine Optimization atau SEO adalah proses mendapatkan traffic berkualitas baik yang secara gratis maupun berbayar. Jika tujuan kita adalah menarik banyak pengunjung, kita diharuskan mengoptimalisasi konten seperti menentukan kata kunci yang relevan untuk judul, deskripsi, isi website, serta membangun backlink yang relevan. Tanpa hal ini, website kita akan sulit ditemukan oleh pengunjung. SEO merupakan komponen penting dalam digital marketing dengan stabilnya alur pengunjung pada website kita. Tentunya kita akan mendapatkan keuntungan yang lebih. Selanjutnya, search engine marketing adalah salah satu strategi digital marketing yang digunakan untuk meningkatkan visibilitas sebuah website pada hasil mesin pencarian seperti Google dan Yahoo. Search engine marketing juga dikenal sebagai pencarian berbayar atau paid search, klik berbayar atau pay per click, atau klik pencarian berbayar atau paid search advertising. Kita hanya perlu melakukan bid pada kata kunci yang digunakan pengunjung pada mesin pencari saat mencari suatu produk atau informasi. Sehingga ketika muncul hasil pencarian, website atau iklan kita akan muncul. Social media marketing. Social media marketing mengacu pada penggunaan platform media sosial untuk menarik pelanggan. Dengan menggunakan sosial media, kita dapat membangun hubungan dengan pelanggan kita. Social media marketing meliputi mendengarkan keluhan pelanggan, memulai percakapan dengan mereka, dan berbagi informasi. Pay-per-click advertising adalah sejenis model pemasaran seperti Google AdWords, di mana kita sebagai pengiklan membayar untuk setiap orang-orang yang berkunjung ke website kita. Besaran tarif per kliknya bisa kita tentukan sendiri atau mengikuti rekomendasi yang diberikan. Semakin tinggi biaya per kliknya, semakin besar pula iklan website kita tampil di halaman teratas. Email marketing. Menggunakan email sebagai media promosi suatu produk atau jasa, email marketing berfungsi untuk menjalin hubungan dengan para customer. Instant messaging marketing. Kita dapat membagikan pesan singkat melalui chat yang berisi promosi suatu barang atau jasa. Radio advertising. Dalam radio advertising, kita harus menentukan target pasar kita dan menciptakan skrip yang menarik, penyiar radio, dan menentukan timing yang tepat. Television advertising. Saulor udah sering lihat kan iklan yang tayang di televisi? Jangan lupa subscribe, like, share ke teman-teman, dan hidupin lonceng notifikasinya ya, biar kamu nggak ketinggalan untuk mengembangkan karirmu bersama HaloLearn. HaloLearn, accelerate your career. Nah, itu tadi videonya. Kira-kira dari video yang saya tampilkan nanti ada beberapa pertanyaan. Kira-kira apa sih manfaatnya digital marketing atau tujuannya? Siapa yang bisa menjawab? Apa saya spin ya? Spin. Saya sudah siapkan nama-namanya. Tujuan manfaat salah satunya ya apa? Untuk memudahkan penjualan melalui teman-teman. Memudahkan Memudahkan barang terjual, tapi kita juga mengikuti perkembangan zaman karena kan zaman sekarang semuanya sudah digital. memperluas pasar. Ya. Ya. Dengan digital marketing ya pasti kita memudahkan banyak pasar ya, lebih luas jangkauannya daripada satu toko ya wes di situ-situ aja di jalan aja. Tapi kalau kita bisa menjual digital, pasarnya lebih luas. Pasar online apa? Shopee, Tokped, e-commerce, ikutan program 11, 22, 33, 44.
Gimana? Misal, contohnya? Saya contohnya menggunakan misalnya media sosial Instagram, dan di situ dari pihak owner itu mengupload konten mengenai produk yang kita tawarkan. Nah, dari kita pelanggan itu bisa langsung memberikan reaksi dari konten media tersebut, bisa komen langsung atau bisa DM langsung gitu Pak. Jadi memudahkan interaksi antara penjual dan pembeli. Ada medianya, Ya. sosial media itu salah satu. Ya. Kalau yang bukan digital marketing, bukan digital, apa kendalanya? Bedanya? Secara langsung itu misalkan menggunakan brosur. Nah, kalau brosur. Iya. Itu kan kalau brosur disebarkan aja kan kurang efektif gitu Pak. Jadi kalau brosur, Kan kurang efektif tidak interaksi secara langsung gitu. Kan brosur biasanya juga menyatukan konten jadi memberikan digital. oh, oke. Apalagi ya, saya kurang dapat yang itu ada lagi apa ya? Paling enggak ada 5 lah kasih. Pendidikan. Selain memperluas mangsa pasar, kan selain kalau kita juga hanya di toko offline saja, pelanggan kita hanya itu saja. Sedangkan pelanggan yang potensial itu jika kita menerapkan digital marketing itu akan lebih mudah dijadikan pelanggan aktual, Pak. Selain memperluas mangsa pasar, itu juga menjaga hubungan dengan para pelanggan itu lebih mudah. Karena kan kadang kita bisa memberikan promosi melalui media sosial kita dengan sangat mudah, seperti mengupload konten-konten yang menarik untuk menarik minat para pelanggan untuk membeli produk yang kita tawarkan. Ya, dengan digital platform marketing, apa namanya, pelanggan itu bisa tersaring, tersplit, apa namanya, klasifikasi gitu. Jadi pemasarannya pun kita mudah. Terus apa namanya, jika ada promosi kita bisa langsung nembak ke pasar yang potensial tadi. Kalau offline ya siapa itu dari saya kalau masalah dekatnya perbankan sini itu saya tuh kasihan ya, salesnya itu sempat brosur gitu. Saya mikir kok masih zaman sih sebar brosur gitu, orangnya random. Kok nggak? Ya mungkin ada ininya apa namanya swasta, cuman nggak tahu kok gencar aja gitu. Kalian pernah makan di Cikofarm? Cikofarm yang di Serayu itu? Diminta nomor teleponnya nggak? Ya. Saya malah senantiasa, ini nomor telepon saya. Kalau ada promo hubungi saya. Gitu. Saya bolak-balik isinya Cikofarm ngirim promo-promo, tapi saya nggak beli. Cuma dikirim
daratan tambahnya ya, ini sumbernya. Ya salah satu manfaat lain yang mungkin terlewat itu meningkatkan brand awareness. Ya, tahu brand awareness apa? Ya, mengenal lebih dalam tentang produknya tersebut. Jadi apa ya? Produk yang tidak dikenal apa enggak? Produk yang tidak dikenal. Kan nanti kenal. Karena itu si produser membuat campaign konten marketing untuk mengenalkan produknya tersebut. Jadi kita kenal. Iya, kan kita kenal. Gimana ya? Oke, kita dulu nanti lagi. Kalau ada pertanyaan nanti di sesi akhir mungkin pertanyaan suka. Jadi komponen utama digital marketing yang mungkin kalian tahu pertama adalah SEO, search engine optimization. Itulah apa itu Google yang terbesar, yang paling mayoritas banyak dipakai Google. Tapi sebenarnya ada banyak search engine itu, ada Yahoo, Mozilla, Chrome, Google. Dulu paling besar Yahoo, terus muncul Google, kalah Yahoo. Sekarang terbesar Google, apa sekarang banyak Google. Gimana caranya Pak? Nah, kita search, masuk kata kunci, muncul di halaman pertama itu yang kebanyakan dilihat gitu. Kan semua ingin jadi yang pertama kan, ya, kamu pengen jadi yang pertama atau kedua? Pertama dan terakhir, satu-satunya. Berarti nggak ada page lainnya. Ya itu SEO Google. Terus ada konten marketing. Konten marketing ini seperti yang kalian lihat di TikTok, membuat konten, tapi isinya marketing, jualan, promosi. Yang terakhir itu saya tahu itu yang Fajar Set Boy itu bisa masuk aktual. Wajar-wajar kayak mas-mas itu ya bisa masuk apa ya? Iklan apa contohnya? Sampo. Ya, itu. Maksudnya tidak siapapun bisa jadi konten kreator untuk menjualkan produk yang dituju, produk unggulan. Itu nggak mesti harus yang bagus-bagus, nggak mesti harus ganteng-ganteng. Yang jelek pun ternyata bisa. Tergantung apa isi kontennya tersebut, sesuai nggak dengan tujuan pasarnya. Yang kalian tahu apa iklan menarik akhir-akhir ini? Apa? Di online, TikTok. Susu Cimory. Oh ya, susu Cimory. Apa rasanya banyak kan? Brandingnya gitu sampai nggak muat space-nya. Nah, itu bagus tuh, menarik susu Cimory. Apa lagi ya? Ya itu ya. Apa sosis sekarang kan gencar
influencer di TikTok itu banyak. Kurang di TV tapi menggas di sosial media gitu. Emang pasarnya sekarang di sosial media. Mas sekarang masih ada yang lihat TV? Masih. Nenek, itu masa nenek mau TikTok kan? Iya, kalau nenek masih ada TV, nggak mungkin kelas TikTok kan? Saya jarang TV. TV saya yang Android, jadi harus pakai internet biar bisa dilihat. Isinya ya sekarang dulu kan channel gratis kan, untuk siaran sekarang harus langganan, Netflix, Prime Video, gitu-gitu, itu zaman sekarang. Nah, selanjutnya sosial media marketing. Ini fokusnya ke sosial media. Dulu sosial media itu hanya media untuk menghubungkan yang sudah lama terpisah. Idenya itu dari Facebook itu gitu. Jadi saya alumni alumni SMP 12, misalkan teman saya ya mungkin sudah ada yang mati atau enggak. Teman saya di Jakarta kan, atau ke Sumatera pengen terhubung lagi. Nah, kalau kamu buat Facebook terus mencantumkan SMP Negeri 12 Surabaya, mungkin ada suggest, ada saran untuk berteman dengan saya. Idenya dulu gitu, untuk menghubungkan connecting people kayak Nokia gitu. Tapi setelah berkembangnya zaman, banyak yang menggunakan, kok ini bagus ya, sosial media ini kayak kolam yang terisi ikan-ikan. Kolam terisi ikan, ya tinggal serap aja kan enak. Maksudnya ikan ini mau diapakan ini enak, dijadikan objek untuk pemasaran, jualan, promosi itu enak. Sudah ada kolamnya. Nah, makanya stigma sosmed bagi pengusaha bergeser. Jadi tidak hanya untuk bertujuan mulia tadi, terus dijual data-datanya, habitnya. Habit itu kebiasaan kalian dalam bersosial media. Kalian sedang menonton video, apa itu sosmed tahu, TikTok tahu. Makanya kan yang muncul FYP yang kalian sukai gitu kan. Gitu. Itu kayak edik sudah, apa candu. Twitter itu jadi habit kebiasaan kalian buka sosmed terbiasa. Dan kalian menjadi konsumennya. Itu yang di sosmed. Nah, ini yang paling lama itu email marketing. Email marketing zaman awal-awal ada internet, pakai email yang paling murah dulu, kan nggak ada SMS. Email kan koneksi internet. Di Amerika tren, di Eropa tren, tapi di Indonesia nggak tren. Dari surat, email kan singkatan dari elektronik mail, surat elektronik. Lalu ada PPC, pay per click, yaitu iklan di mana biasanya muncul di website itu kan, kalian muncul di Android kalau main game yang murahan gitu kan, harus lihat iklan dulu gitu kan. Nah itu kalau kamu klik itu sana bayar gitu. Karena kamu klik aja terus keluar, dia sana bayar tapi nggak ada gunanya. Gitu.
Nah, sekarang kalian berkelompok. Ada sebuah studi kasus yang harus terpecahkan oleh kalian kelompok. Kalian diskusikan selama kurang lebih 15 menit. Nanti kalian per kelompok menjelaskan hasil daripada diskusi kelompok tersebut. Satu kelompok 4-5 anak, ya. Silakan berunding. Gini aja nggak apa-apa, depan belakang. Atau sama bestingnya, terserah. Besting. Ya sekalian kenalan, kan belum ada kenalan. Kelompok satu siapa? Satu, dua, coba. Single. Ini satu sini, satu sini. 5-5. Dari situ ya, dua cowok ke situ kasih jatuh. 5 situ. Ya. Ini masih 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Tuh. Ini studi kasusnya. Kalian identifikasi strategi digital marketing yang digunakan oleh perusahaan. Apa strateginya? Evaluasi efektivitasnya, terus berikan rekomendasi untuk perbaikan. Misal, tadi contoh susu Semori, iklannya digas banyak di sosmed, ditujukan yang promosi konten kreator TikTok banyaknya, bukan di TV kan? Ada yang di TV, jarang kan? Banyaknya kan di sosmed. Nah, itu kamu break segera, isinya apa sih kontennya, siapa yang memasarkan, produknya apa, target pasarnya siapa, gitu. Evaluasi efektivitasnya, terus mungkin ada ide dari kelompok kalian perbaikan untuk Cimori apa. Itu contoh Cimori, kalian cari produk lain. Gitu. Ya, 15 menit ya. Mas. Oh, enggak, ya. Sesendirian. Nggak punya kawan nggak?
Mawar telu. Iya. Aku arek Magetan. Iya. Iya. Kedua ya. Aku takeran. Takeran.
Dan Bapak siap? Oke. Coba ke depan. Ya, sana sini. Ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, saya dan teman-teman kelas 1B yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai hasil diskusi studi kasus kami. Jadi dalam studi kasus ini kelompok kami mengambil brand dari Tasya Farasya. Kalau teman-teman sudah tahu Tasya Farasya kan beauty blogger. Nah, ya itu kan ada brandnya namanya NOP. Kemudian strategi pemasaran dari NOP sendiri, kalau menurut kami itu Tasya Farasya yang pertama dari pemiliknya atau ownernya itu mengembangkan brand image-nya sendiri ya. Jadi kalau masyarakat sudah Kono gak ketok ya? beliau adalah Ketok ora nih? beauty blogger, kemudian beliau baru membuka merek atau produk yang berkaitan dengan beauty seperti itu. Dan di sini beliau membuka SOP dan terbukti teman-teman bahwa ketika launching itu langsung sold out, langsung habis seperti itu. Jadi untuk strategi pemasaran sebenarnya beliau menggunakan brand image-nya sendiri. Kemudian aktivitas efektif ya, jelas langsung sama itu di pembulan pertama berapa nih? Berapa? NOP itu berapa? Sekitar 200-300 dan tetapi karena Tasya Farasya sudah mempunyai brand image-nya sendiri, sehingga para pelanggan potensial Tasya Farasya yang dari dulu mengikuti Tasya percaya kalau brand
berikutnya nggak? Kalau belum senang nggak? Khusus gitu. Rekomnya? Belum komplit lah untuk Jenis-jenisnya. Iya. Apakah dengan jenis lain juga sama-sama waktunya kira-kira? Karena sudah punya nama sendiri dari bahasa Korea, mungkin karena namanya bahasa Korea itu sudah benar-benar kuat dan sudah terbukti kalau beliau itu sangat percaya. Kalau saya ikut ya sampai di tren sosial media ini suka ada iklan kalau produk itu sudah di-approve masyarakat. Sebelumnya ya? Iya. Yang bisa kami sampaikan, makanya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau gua ya, yang lain tidak dulu. Ya, ya tidak. Selamat Jumat loh. Ya, nah, fokus. Kalau tidak sama saya angkat dulu. Sorry kan? Sudah nikah. Kami mengambil jurusan di ya. Dokter. Itu Tokopedia kita ya. Dia bekerja sama dengan platform TikTok. Ya, Dan saya marketingnya juga bagus. Kemarin juga sempat bekerjasama dengan influencer Indonesia dan juga dari luar negeri. ya, Karena dia masyarakat ini Tokopedia kan suka nah di situ sudah sangat bagus di marketingnya. Tetapi dengan fitur-fitur di Tokopedia itu agak kurang. Dari saya juga sebagai pengguna, saya membandingkan dengan aplikasi sebelah, ya. Dan itu lebih mudah digunakan di aplikasi sebelah. Fitur-fiturnya di Tokopedia itu agak susah. apa misalnya? Itu rekomendasi rekomendasinya itu kurang banyak. Kurang apa? Ya, kurang banyak. Dan juga itu kemarin data pembuka Tokopedia juga bocor kan Pak, kemarin Oh, kita iya. Nah itu saran dari kelompok kami untuk memperkuat di sistem keamanannya karena data pengguna itu juga privasi yang sangat riskan dan juga
Kalau kalian tadi bagus ya, konkret bekerjasama dengan TikTok, yang mana TikTok dulu kan memang punya TikTok Shop itu kan, karena perizinan dan lain sebagainya sempat ditutup, lalu sekarang gandeng web sebagai media TikTok Shop kan. Itu oke, itu bagus. Terus Tokset juga bekerja sama dengan dosen. Ya kan? Betul. Namanya kan sekarang jadi betul. Nah itu kalau kalian memanggilnya gimana? Apa manfaat atau perubahan setelah yang sedang dengan project apa sebenarnya? Lebih kerasa bukan kalau performa perusahaan benefitnya apa? Oh iya, daripada yang kemarin. Yang kita maksud ini lebih ke brand image brand. Karena apa ya, saling membutuhkan. Cukup saya tahu. Apa yang mau? Ya. Siapa aja? Bida. Bida. Fatia. Merdeka. Kontennya ini sudah bagus, mengikuti tren yang terkini, yaitu terkait produk yang dipasarkan di tahun berbeda. Lalu ada pun evaluasi efektivitasnya dari beberapa konten di Omega itu kurang efektif, sehingga kami memberikan rekomendasi untuk perbaikannya, yaitu untuk lebih mengedukasi atau lebih fokus pada produk yang ditawarkan. Jadi jangan lebih fokus pada tren terkininya. Jadi sehingga informasi terkait produk dari Omega itu customer atau yang melihat kontennya itu kurang tahu dulu apa yang disampaikan, karena yang disampaikan itu hanya mengikuti tren yang terkini saja. Apa? Saya kurang tahu. Iklannya itu tadi gimana? Antara bos dengan karyawan atau mungkin dengan karyawan dengan karyawan
Terus tadi rekomnya kasih informasi menarik biar konsumen pelanggan calon pelanggan tahu ini produknya Valsega. Ya. Nah, kalau ini di luar digital ya. Saya tanya bahwa itu biasanya karena satu company dengan City Corp ya, atau City Corp baru lanjut kan masih satu atap dengan Trans, Trans TV1 terus dengan Trans Studio. Nah, kan biasanya saya pakai Valsega atau biasanya di Transmedia lebih klasifikasi betul umur Valseganya juga. Nah, ya kalau menurut saya sih, kayak semacam KKN produksi apa ya, si apa namanya, dia karena masih satu perusahaan jadi nanti terus banyak sering muncul di Trans TV. Menurut kalian gimana? Baik nggak untuk image-nya Valsega? Atau sah saja atau gimana? Jelek gitu. Pandangan kalian gimana? Media TV-nya sebagai brand image, brand awareness untuk mengenalkan produk Valsega. Apa sih? Sudah. Kita sendiri sudah kurang banyak untuk mengenali Valsega. Jadi nggak ada. Ya kelompok 6. Masalah kan Mas Steven. Yang Steven yang mana? Yang itu. Kami dari kelompok 6. Siapa saja makanya? Saya Ustaz Stephen, saya Muhammad dan Fauzi. Saya di rumah juga sangat pada kesempatan ini kami akan memaparkan hasil dari diskusi kelompok kami dalam studi kasus, yaitu penerapan digital marketing sebuah perusahaan. Kami mengambil perusahaan Telekom Indonesia yang sekarang menjadi Post-it. Post-it. Oh, baru. Ya. Sama. Kemudian penerapan digital marketing yang digunakan itu sudah bagus karena menggandeng brand ambassador yaitu artis Atta Halilintar dan beberapa selebgram. Namun yang disayangkan Post-it ini terlalu berfokus pada satu media sosial saja, yaitu Instagram. Instagramnya juga memiliki banyak pengikut. Namun di sini kan kita sebagai agensi juga tidak, maksudnya
evaluasi dari penggunaan digital marketing, yaitu kurangnya penggunaan media sosial lainnya. Jadi seperti TikTok kan kita sering sekali dalam kehidupan sehari-hari kita banyak mengikuti tren TikTok. Nah, evaluasi yang diberikan yaitu agar PT Pos ini juga melakukan pemasaran melalui media sosial lainnya. Betul saya. Mengenai gimana? Hasilnya katanya gimana? Video promosinya apa? Oh, brand ambassador. Yang saya tahu itu komisarisnya si artis siapa ya? Pak Gila. Sosmednya semakin aktif. Pos. Lebih aktif ke Instagram, sedangkan orang yang kita banyak maksudnya berapa banyak pasti juga. Kurangnya di sini adalah kurangnya penggunaan media sosial lainnya seperti TikTok, Postingannya anak muda banget nggak? Atau general? Kurang. sebenarnya kan menggunakan kayak sosok yang viral itu kurang banget. Kayak percakapan seperti kurang menggunakan sosoknya. Masalah kita menunggu. kurang lebihnya dari Bapak kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Resto, masak, penampilan di TikTok menjual tentang vaksin kayak vaksin tulang rambut, vaksin ARDC dan terus langsung iya terusnya vaksin. masalahnya gimana? Saya nggak tahu. Untuk pemasaran sendiri, yang betul mempunyai channel TikTok Pak. Di platformnya lebih ke TikTok dan E-commerce. e-commerce Tokopedia. Ownernya sendiri sering live di TikTok. Oh, oke. Ada video promosinya nggak? Ada. Melibatkan orang terkenal nggak? Influencer. Penggandengnya itu berupa video, buat video promosi atau endorse? Dan review. Jauh yang kalian tahu berapa efektif atau viral efeknya?
itu terus tadi gimana? Mau ya, dan dokumen, kayak apa ya? Nanti perlu dokumen. Untuk kontennya itu mereka juga memanfaatkan website, dan di website ini bisa dilihat ada beberapa e-commerce yang mereka gunakan. Dan di sini juga ada e-commerce itu luar negeri, ada yang di Filipina, Malaysia, Singapura. Jadi udah Internasional ya? mereka sudah memaksimalkan penggunaan perjalanan. Produknya produk ada. Tapi kan fashion. Kalau yang beda ya. Berarti saya website, TikTok, Instagram, toko offline-nya tidak ada. Dan menggunakan influencer sebagai yang paling wah gila sih apa? Maksudnya kegiatan atau penjualan lagi kayak penjualan pasar-pasar, bis. Terus traffic naiknya karena apa? Para pengguna Safira yang melahirkan dari dikenal
hidup saya nguper, saya semakin tua. Tadi kelompokan kalian analisa bagus, analisanya cepat, singkat, padat. jelas gitu. Malah jelasan kayak gini, kayaknya. Oke, oleh-oleh buat kalian di rumah, tugas, ringkas. Tugas mahasiswa. Kalian harus membiasakan diri SMA ke mahasiswa. Tugas mahasiswa dan mahasiswa. Belum nanti kalian semester 6 PK. Kan tahu gimana kalau kalian lihat kakak tingkat kalian tahu gimana susahnya kan. Aduh, berapa itu. Tapi insya Allah kelas ini semuanya lulus. Ya, itu memberikan kuliah ini. Sekarang ada diagram, grafik, tabel, masukkan aja. Dituliskan ya di kertas kardus. Boleh dicari. Dan minggu depan pertemuan kedua. Enggak ada, ayo jawab. Enggak. Ya. Sama Mbak, sama. Andika ya. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Izin bertanya Mbak, bagaimana cara terbaik untuk menerapkan pemasaran digital dalam strategi pemasaran secara tradisional? Gimana maksudnya? Maksudnya kan kalau strategi Sudah ada produk toko tradisional. Nah itu cara digitalisasinya. Gimana? Ya itu pertanyaan besar sekali. Ya bagus. Ini biasanya dialami oleh orang-orang tua ya, yang juga bisnis tua, yang tidak tahu gimana digitalisasikan. Ya pertama ya harus tahu tentang platformnya digital itu apa aja, banyak sosmed, e-commerce, website dan lain sebagainya. Harus tahu basicnya dulu. Biasanya diserahkan ke anak-anaknya. Kalau tahu, terus kira-kira platform mana yang cocok untuk bisnisnya tersebut, untuk mengenalkan bisnisnya tersebut. Nggak mungkin bisnis offline tradisional jasa pijat di e-commerce kan nggak mungkin. Cocoknya mungkin sosmed sebagai brand awareness, kenalkan nanti promosi Facebook Ads, Instagram Ads, nah itu kan bisa sesuai dengan bidang jasanya masing-masing. Gitu. Jadi tidak semua produk maupun jasa cara pengelolannya sama, beda-beda. Ya, dari yang lain. Boleh ya Mas Alex? Terus Alex kan dari mana? Oh, dari teman. Bertanya Bapak. Ya, Sulawesi. Terkait dari etika yang perlu diperhatikan dalam digital marketing itu apa aja? Etika dalam digital marketing. Ya. Etika ini banyak. Ini ya Mas, apa namanya? Dari etika berbisnisnya dulu. Nah, itu juga masuk, terus masuk ke etika digital marketing. Kalau bisnis saya rasa semua sama ya, bisnis offline maupun online ada etik-etik yang kita harus perhatikan. Apa ya contohnya ya? Kalau offline, kalau perang harga saya rasa masuk etik ya.
Kalau menjatuhkan baru nggak ada. Toko sebelah, toko sebelah mahal-mahal. Tapi nggak. Kalau gini, produk saya bagus, nanti nggak? Karena produk saya lebih bagus dari toko sebelah. Nggak ada. Nah itu bisnis secara general dulu seperti itu. Kalau lebih spesifik ke online itu bisa masuk juga ke ranah bagian dari UU IT. Gitu. Kan ada UU IT-nya juga. Let's say kalau offline kita bisa copy paste cara perjualan ke online. Kalau di online mungkin copy paste nanti masuk copyright. Copyright itu apa? Plagiasi. Nah, gitu. Soalnya jejak digital itu mesti ada dan bisa terekam, tercapture tanpa kita sadari oleh customer yang lain. UIT yang lain, apalagi ya? Tak cipta, speech. Saya itu kalau lewat Alfamart Gajah Mada, Puskesmas, di situ ada dokter gigi. Dokter gigi, saya pernah ke situ. Cuman di saya sakit gigi cuman nggak ditambal enggak, cuman diapain gitu karena masuk tambal pertama 100.000. Sebenarnya saya nggak mempermasalahkan 100.000 ya, tapi saya nunggu dari maghrib sampai jam 10 malam. Lama tanpa kepastian itu. Penanganannya juga cepat, nggak sampai 5 menit. Saya ingin sama pasien-pasien yang penanganannya cepat. Terus bayarnya 100.000. Terus setelah itu saya mantul. Setelah saya lewat situ, saya ikut dari miso-miso. Nah itu speech offline. Tapi tidak ada yang tahu, tidak ada yang merekam. Mungkin kalau yang tahu istri saya saja. Sambil saya konten motoran miso-miso. Nah beda dengan online ya, ada di online. Kamu melakukan speech, mungkin dengan cepat ada yang meng-capture atau menangkap gambar speechmu itu terus dijadikan barang bukti bahwa melakukan speech itu sudah termasuk melanggar UU ITE, melakukan ujaran kebencian. Nah, itu bedanya antara offline dan online. Jadi lebih bahaya online karena mudah diketahui gitu. Dan historinya ada. Kalau offline kan kita harus merekamnya, ngefoto, momennya harus pas, harus ada suaranya juga, kalau bisa berkata kasar. Kalau di foto kan nggak ada suaranya, hanya gambar. Ya saya rasa sudah untuk kelas hari ini. Kalian sepertinya lapar sekali. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Selamat bertemu kembali di pertemuan-pertemuan minggu depan. Semoga materi saya kali ini yang pertama bisa bermanfaat bagi kalian ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih ya. Di stop. Ya. Terima kasih.